Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Lia. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Alkitab katakan alam semesta memuji Tuhan. Kita juga mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun ya Tuhan di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami masih boleh datang beribadah kepada Engkau. Sebentar Bapak, kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Kau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami sudah berdoa ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 tahun lebih kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Meskipun belum bisa berkumpul di tempat yang sama dan kita terpisah dalam jarak, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Maka dari itu, seharusnya kita berbahagia dan memuji namanya. Yuk kita bertepuk tangan menaikkan pujian, hari ini kurasa bahagia.
menyatukan kita dan menjadikan kita saudara seiman? Dia menebus dosa dan menyelamatkan kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri ya, dan pakai gerakan dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan karena kasih Allah yang begitu besar, kita menerima kehidupan yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan ini ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau yang menuntun kami supaya kami duduk diam untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pada minggu ini boleh menjadi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi. Nah, Tante mau tanya nih, siapa yang sudah bisa berhitung? Kalau yang sudah sekolah pasti bisa berhitung. Untuk anak-anak balita untuk umur 1 sampai 5 tahun. Nah, apa ada yang bisa berhitung? Wah, hebat. Mari kita coba hitung bintang-bintang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali ya. Anak-anak, ada yang bisa menghitungnya?
Tante nggak bisa menghitung berapa banyak bintang-bintang ini. Mungkin ada ratusan, miliar, bahkan triliun-triliun bintang di langit. Bintang-bintang ini mengingatkan kita pada janji Allah. Kepada siapa? Kepada Abraham. Allah berjanji. Janjinya apa saja ya? Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Dan Allah juga berjanji Allah akan membuat keturunan Abraham seperti debu tanah banyaknya. Kalau ada yang bisa menghitung berapa banyak debu tanah, berarti keturunan Abraham pun bisa dihitung. Pertanyaannya, adakah yang bisa menghitung debu tanah? Kayaknya gak ada ya. Kalau ada yang sengaja menghitung debu tanah, itu berarti kurang kerjaan. Ya benar ya. Nah, waktu Allah berjanji, tentu saja Allah tidak langsung menepati janjinya. Ada proses dan juga hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh Abraham. Apa saja hambatannya? Yang pertama, Abraham dan Sarah sudah tua. Pada waktu Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan, usianya saat itu 75 tahun. Udah tua belum? Udah, tapi mereka sangat-sangat gembira ketika Allah berjanji untuk memberikan mereka anak. Tapi setelah ditunggu-tunggu, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, belum juga dikasih. Seperti kita menunggu, kapan ya coronanya hilang? Kapan ya bisa datang lagi ke gereja? Kapan ya kita bisa ke sekolah lagi? Kok lama sekali ya? Abraham juga menunggu. Lama-lama sudah 10 tahun berlalu. Allah belum juga memberikan mereka anak. Hambatan yang kedua, Abraham dan Sarai semakin tua. Udah rambutnya ubanan gitu ya. Udah rapuh. Jalan juga harus ditopang mungkin ya. Bukankah Allah janji akan membuat Abraham menjadi suatu bangsa yang besar? Ya, betul. Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Abraham jawab, "Ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Abraham mulai ragu dengan janji Allah. Abraham ragu, apakah benar Allah akan menepati janjinya? Apakah janji Allah akan menjadi kenyataan? Kita juga kadang meragukan Allah. Iman percaya kita menjadi lemah. Tapi Allah akan tetap menolong dan membimbing kita seperti Allah juga membimbing Abraham untuk percaya bahwa Allah berkuasa untuk menepati janjinya. Janji Allah menjadi sangat sulit untuk dipercaya. Karena apa? Karena usia Abraham yang semakin tua. Tapi Allah mengulangi lagi janjinya kepada Abraham. Allah membawa Abraham keluar dan berfirman, "Coba lihatlah ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Wah, tadi kita sudah hitung ya, bintang-bintangnya banyak gak? Banyak sekali. Ya, tapi Abraham melalui hambatan yang ketiga. Karena terlalu lama menunggu,
Sarah, istri Abraham, mencoba menggenapi janji Allah dengan cara mereka, bukan dengan cara Allah. Allah terlalu lama memberikan janjinya, maka Sarai memberikan hambanya yang bernama Hagar. Hagar ini dikasihkan kepada Abraham supaya Abraham dapat mempunyai keturunan, dapat mempunyai anak. Abraham dan Sarah pun jatuh dalam dosa. Mereka tidak percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Dan benar, Abraham mempunyai keturunan dari Hagar. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Tapi Allah mengulangi lagi janjinya kepada Abraham bahwa keturunan Abraham adalah bukan dari seorang hamba, bukan dari Hagar, melainkan keturunan Abraham akan lahir dari kandungan Sarah, istrinya. Wah, Sarah di belakang ya. Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Wah, Sarah tertawa. Meskipun itu mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Jika Allah sudah berjanji, maka Dia akan menepati janjinya pada waktunya dan dengan caranya. Akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Anak itu diberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Setelah Allah menepati janjinya, Allah ingin tahu nih, apakah Abraham masih percaya kepada Allah atau tidak ya? Apakah Abraham akan terus taat kepada perintah Tuhan? Misalnya, contoh ya, mama papa kalian janji kepada kalian, kalau kalian belajar dengan rajin, anak-anak belajar dengan rajin, terus dapat nilai yang bagus, ya 100 mungkin, atau paling dikit 80 ya, kalian akan dikasih hadiah. Nah, kalian mulai berusaha, kalian rajin belajar, kalian mau dapat nilai yang bagus nih. Akhirnya kalian dapat nilai yang bagus karena kalian rajin belajar. Kalian juga dapat hadiah dari mama atau papa kalian. Tapi setelah dapat hadiah, masih rajin gak? Ya, udah gak rajin lagi. Udah gak mau dengar mama papanya ngomong apa. Yang penting kalian sudah terima hadiahnya. Apakah Abraham akan seperti itu? Kalau ingin tahu apakah iman Abraham masih lemah atau tidak, Abraham harus diuji. Apakah Abraham masih percaya dan taat kepada Allah atau tidak? Allah menyuruh Abraham. Allah suruh apa? Suruh bawa Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah. Dibawa kemana? Dibawa untuk dikorbankan. Hah? Gak salah. Allah sudah kasih, kok malah suruh untuk mengorbankan anak? Kalau Ishak dikorbankan, berarti Abraham tidak punya anak lagi dong. Karena kan tadi Allah bilang Ishak adalah satu-satunya yang disebut keturunan. Kira-kira Abraham masih percaya kepada Allah enggak? Apakah Abraham masih taat kepada perintah Allah? Ya, Abraham taat. Dia bawa anaknya, yaitu Ishak, ke suatu gunung di tanah Moria untuk dikorbankan. Kenapa sih Abraham rela? Kan itu anak satu-satunya. Kita coba buka ya Alkitab kita. Buka Alkitabnya di Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Tante bacakan ya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham ingat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Abraham sudah mengangkat pisau nih. Udah angkat pisaunya untuk mengorbankan Ishak. Tapi ketika Allah melihat iman percaya Abraham, maka Allah menghentikan Abraham sebelum Ishak dikorbankan. Lalu sebagai gantinya apa? Allah memberikan seekor domba untuk menggantikan Ishak, supaya Ishak tetap hidup dan menjadi anak perjanjian antara Allah dengan Abraham. Seekor domba yang sudah dikorbankan tersebut mengingatkan kita kepada anak domba Allah yang mati menggantikan kita yang berdosa. Siapakah dia? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, dia bangkit dari kematian dan mengalahkan dosa untuk kita. Dia berjanji kepada kita semua bahwa dia akan datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya. Nah, selama kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, pasti ada hambatan dan ujian yang diberikan kepada kita. Ya, seperti Abraham juga melalui hambatan dan ujian. Kita juga mengalami hal yang seperti itu. Contohnya, banyak PR, banyak tugas, ya. Udah banyak tugas dari sekolah, harus ngerjain tugas aktivitas sekolah minggu. Lalu, waktu kalian dikasih hambatan-hambatan seperti itu, apakah kalian cari jalan sendiri? Mama aja lah yang kerjain, atau papa aja yang kerjain. Saya masih banyak PR. Ya. Atau contoh lain, waktu mama kalian bilang, hari ini gak boleh makan permen atau coklat dulu ya. Nanti giginya sakit lagi. Kamu bisa taat enggak? Atau kamu pakai cara sendiri, sembunyi-sembunyi makan permen atau coklat? Nah, ingat, jangan pakai cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Tapi kamu harus berjuang dengan cara yang Tuhan suka. Ketika melalui hambatan dan ujian itu, Allah pasti akan memberikan kekuatan dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Ya, minggu kemarin sudah dikasih tahu sama Tante Joyce. Apa itu iman? Ya, iman bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sebagai ayat terakhir, kita baca Alkitabnya lagi ya. Ayat emas kita hari ini di Mazmur 18 ayat 31. Mazmur pasal 18 Mazmur 18 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 18 ayat 31. Sudah semuanya? Kita baca 3, 2, 1. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan janji Allah kepada Abraham, dan kami juga mengingat kembali akan janji Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kami yang percaya kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh melalui rintangan, hambatan, ujian yang
Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, dan karena kami tahu bahwa Tuhan yang boleh memampukan kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan pada kami. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kami boleh tumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, setiap kehidupan kami sehari-hari, hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, tugas, Tante kasih tugas ya, jangan mengeluh, tapi kerjakan, gampang ya. Untuk kelas Tante Hana, tuliskan sama mama atau papahnya ya. Tuliskan, jalan Allah sempurna, janji Tuhan adalah murni. Nanti mama papahnya tulis, bantu sama kalian ya, dibantu. Nanti diwarnai sama anak-anaknya atau boleh digambar juga ya. Dan tugas untuk kelas Tante Joyce dan Tante Melsan dan Tante Julia, hafalkan Mazmur 18 ayat 31. Lalu kalian videokan, lalu seperti biasa kumpulkan ke grup Sunday School GBT Holis 300 ya. Tante kasih judul untuk firman Tuhan hari ini, Allah menepati janjinya pada Abraham. Judulnya, Allah menepati janjinya pada Abraham. Bahannya di mana? Bahannya Kejadian 15 sampai 18, koma, ada komanya ya, 21 sampai 22. Sudah, sekian. Terima kasih, sampai minggu depan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Allah menepati janjinya kepada Abraham. Bagaimana dengan janji kita? Ada enggak yang berjanji baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Kalau sudah berjanji, kita juga harus belajar untuk menepati. Yuk kita baca Alkitab setiap hari. Berikut pembacaan Alkitabnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kita akan belajar satu lagu supaya pujian-pujian kita kepada Allah berlimpah. Yuk kita belajar lagu ini. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ku ingat rumahku di surga. Adik-adik, minggu depan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tepat waktu secara online. Ingat, ibadah di rumah pun harus dengan sikap yang hormat ya kepada Allah seperti adik-adik ibadah ke gereja. Dan jangan lupa juga untuk memberikan persembahannya ya.
Caranya bagaimana? Uangnya ditaruh di amplop, lalu tulis persembahan sekolah minggu. Setelah itu, titipkan ke orang tua yang datang ibadah ke gereja. Kalau orang tuanya masih ibadah online, kalian bisa simpan persembahannya sampai kita dapat berjumpa lagi di gereja. Ini juga menjadi doa kita supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat berkumpul beribadah bersama-sama lagi. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.